Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki.
Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, Polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, Polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki.
Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki.
Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki.
Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki.
Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai Letnan Kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi Letnan Kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Aruan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Aruan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Aruan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Aruan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Aruan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, Polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama.
Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan. Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan.
Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan AD/AS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada. Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Tanpa ragu, Rosita memilih menjadi mekanik, profesi yang jarang dipilih oleh perempuan.
Keputusan itu membawanya ke berbagai pelatihan hingga ke Jerman dan menempatkannya dalam misi ke berbagai negara. Kini, sebagai letnan kolonel, ia telah memimpin ratusan pasukan dan menjalani berbagai misi penting. Perjalanan panjang Rosita Arwan hingga menjadi tentara di Amerika Serikat dengan pangkat Letnan Kolonel Letkol pada saat ini. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste adalah perwira menengah pasukan militer Amerika Serikat. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste berasal dari Indonesia, yang merupakan wanita berdarah Batak asal Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum USU jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, Rosita Arwan sempat bekerja di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pada tahun 2000 ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Kebetulan suaminya itu adalah seorang tentara. Karena tugas suaminya, Rosita Baptiste kemudian ikut ke Amerika Serikat pada September 2000. Sekarang ia bertugas sebagai mekanik di pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan kanal YouTube VOA Indonesia, Rosita Baptiste mengaku sudah bertugas selama 11 tahun 3 bulan di pasukan Amerika Serikat. Ia pun mengaku pernah bertugas di berbagai daerah konflik seperti Irak. Bahkan ia juga pernah bertugas di Kuwait setelah lulus menjalani sekolah di Jerman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sosok Rosita Arwan sukses jadi letnan kolonel di tentara AS, dulu ditolak jadi polwan. Nama Rosita Arwan Orchid Baptiste mendadak viral setelah dirinya berhasil menjadi tentara Amerika Serikat, AS. Wanita asal Indonesia ini telah mencapai pangkat tinggi, yakni Letnan Kolonel, Letkol, di Angkatan Darat, AD, AS. Rosita memiliki darah Batak dan saat ini bertugas sebagai mekanik di pasukan ADAS. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube VOA Indonesia, ia mengungkapkan telah mengabdi selama 11 tahun 3 bulan. Selama bertugas, ia pernah ditempatkan di berbagai wilayah konflik seperti Irak dan Kuwait, serta menempuh pendidikan militer di Jerman. Lahir dan besar di Sumatera Utara, Rosita merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU, jurusan Perdagangan Internasional. Setelah lulus kuliah, ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta. Namun, pada tahun 2000, hidupnya berubah ketika ia menikah dengan seorang warga negara AS yang juga seorang tentara. Karena tugas suaminya, ia pindah ke AS pada September 2000. Awalnya, Rosita bercita-cita menjadi wartawan di AS, mengingat ia pernah menjadi jurnalis di Warta Ekonomi Indonesia tahun 1997. Namun, karena kurangnya pengalaman kerja di AS, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Tak menyerah, ia mengambil pekerjaan sebagai kasir di Burger King dengan gaji $6,25 per jam. Di sana, ia tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga membersihkan meja dan bahkan toilet. Meski sempat merasa sedih, ia tetap gigih bekerja keras. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer AS. Ia mengikuti ujian masuk, tetapi gagal pada percobaan pertama. Tak putus asa, ia terus belajar dan mencoba lagi setelah 30 hari, hingga akhirnya berhasil lolos. Tingginya yang hanya 149 cm tidak menjadi penghalang, karena di militer AS yang paling penting adalah kemampuan dan keterampilan, bukan tinggi badan. Setelah lulus, Rosita diberikan 3 pilihan pekerjaan, sopir, montir, atau koki. Ia memilih menjadi mekanik, meskipun profesi ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Pilihannya ini membawanya ke berbagai penugasan di luar negeri, termasuk Jerman, Kuwait, dan Irak. Sejak kecil, Rosita memiliki impian untuk menjadi polisi wanita, polwan, di Indonesia. Namun, karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ia harus mengubur impian tersebut. Ia juga pernah ingin menjadi jaksa, tetapi kembali terhalang oleh syarat tinggi badan. Meski demikian, takdir membawanya ke jalur yang lebih besar, menjadi seorang perwira militer di AS dengan ratusan pasukan di bawah komandonya. Selama bertugas di Irak, Rosita pernah mengalami momen menegangkan. Saat sedang belajar di kelas, ia hendak memasang kabel laptop dan menundukkan kepala. Tak disangka, pada saat yang bersamaan, sebuah peluru melesat melewati tempat ia berada. Jika ia tidak menunduk saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kini, Rosita sudah tidak lagi bertugas di wilayah konflik. Ia ditarik dari lapangan dan fokus menjalankan tugas administratif serta mengurus keluarganya. Kisah perjuangan dan keteguhannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian besar bisa terwujud dimanapun seseorang berada.
Kisah wanita Batak berpangkat Letkol di Amerika Serikat, kini pimpin ratusan tentara perang. Letkol Rosita Arwan Orchid Baptiste tidak bisa menjadi polwan di Indonesia, kini sukses menjadi perwira menengah di Amerika Serikat. Perempuan berdarah Batak asal Sumatera Utara ini bertugas sebagai mekanik di pasukan militer Amerika Serikat. Ia telah mengabdi selama lebih dari 11 tahun. Sebelum mencapai posisi ini, jalan hidupnya penuh dengan tantangan dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rosita bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan, tetapi impiannya terhenti karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ia juga pernah bermimpi menjadi jaksa, namun sekali lagi, aturan tinggi badan menjadi hambatan. Meskipun mimpinya di Indonesia tak terwujud, Rosita menemukan jalannya sendiri di militer Amerika Serikat. Ia bisa berada di negeri Paman Sam lantaran mendampingi suaminya pada September 2000. Kesempatan besar datang ketika ia mengetahui peluang untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pada ujian pertama, ia dinyatakan gagal. Bukannya putus asa, ia justru semakin gigih belajar selama 30 hari penuh sebelum mengikuti ujian ulang. Upayanya membuahkan hasil. Rosita dinyatakan lolos dan resmi bergabung dengan pasukan Amerika Serikat, meskipun tinggi badannya hanya 149 cm. Mereka itu tidak melihat tinggi badan, katanya. Berbeda dengan di Indonesia, militer AS lebih menilai kemampuan seseorang daripada fisik semata. Setelah diterima, ia dihadapkan pada 3 pilihan